Obat adalah seni. Para sejawat, para mahasiswa, dan insan kesehatan yang kritis, hari ini saya akan bicara tentang penggolongan obat berdasarkan Permenkes ya. Jadi ada penggolongan obat berdasarkan Permenkes, peraturan pemerintah, dan ada obat sesuai dengan bidang keahlian saya secara farmakologi. Saya bagi dulu yang berdasarkan Permenkes, nanti kita bicarakan yang akan datang berdasarkan bagian farmakologi gitu ya. Jadi secara Permenkes itu ada obat bebas, kalau dalam bahasa asingnya disebut over the counter atau obat-obat bebas ya, OTC. Artinya obat-obat ini bisa dibeli tanpa resep ya, bisa juga di apotek, di toko obat gitu ya, secara bebas gitu ya. Jadi ini karena kemungkinan untuk pengobatan yang bersifat simptomatik atau menghilangkan gejala, misalnya obat-obat sakit kepala, paracetamol, atau mereka merasa kekurangan vitamin tertentu, misalnya jadi defisiensi vitamin, bolehlah ya menggunakan obat-obat itu tanpa bebas. Misalnya contoh vitamin segala macam ya, B-C apa ya, jadi paracetamol, vitamin, multivitamin, jadi yang kira-kira tidak menimbulkan efek samping kepada pasien. Dan ini bebas untuk semua golongan, termasuk yang kelompok resiko gitu ya. Kira-kira begitu gambarannya ya untuk obat bebas. Tetapi ada juga yang itunya obat bebas terbatas ya. Oh, saya lupa. Yang ini logonya adalah gambarnya gitu ya, lingkaran hitam, di tengahnya hijau gitu ya. Jadi kalau ada logo ini dinyatakan obat bebas. Tapi ada juga obat-obat ya yang obat bebas terbatas. Ini sudah berhati-hati, terutama untuk kelompok risiko yang saya ngomongkan sebelumnya gitu ya. Misalnya orang tua kalau diberi antihistamin, misalnya CTM yang obat paling murah gitu ya, itu hati-hati untuk menderita orang-orang tua laki-laki, terutama yang sudah menderita prostat gitu ya, karena akan menyebabkan anuri. Jadi ini harus hati-hati penggunaannya. Atau misalnya juga antihistamin itu bisa bersifat ngantuk, hati-hati untuk mereka yang menggunakan kendaraan ya. Jadi jangan-jangan ngantuk di jalan itu akhirnya menimbulkan kecelakaan. Jadi ini harus dengan hati-hati, walaupun bisa dibeli tanpa resep, tapi pasien harus tahu dan bila perlu membaca etiket dari obat itu gitu ya, aturan mainnya atau gimana tentang obat itu dan efek sampingnya. Itu obat bebas terbatas gitu, ya. Jadi dia bisa juga menimbulkan efek yang tidak diinginkan ya. Yang ketiga adalah obat-obat keras. Nah, kalau obat-obat keras ini terutama antibiotik itu harus didapat dengan resep, karena antibiotik ini ya, ini sekarang masalah dianggap oleh WHO pandemi ya. Pandemi artinya di seluruh dunia mengalami hal itu karena banyak pasien kalau sudah merasa penyakitnya sudah mereda itu di stop ya, padahal syarat penggunaan antibiotik itu minimal 5 hari gitu ya. Kalau 5 hari itu dia bersifat bakterisidal, membunuh bakteri, tapi kalau kurang dari situ kemungkinan dia berubah menjadi bakteriostatik, hanya melumpuhkan bakteri, dan ini akan menimbulkan masalah yang akan datang bagi si pasien ya. Kemungkinan terjadi resisten atau penyakit mudah relapse, mudah kambuh. Ya, ini hati-hati. Juga begitu juga obat-obat hormonal gitu ya. Misalnya pil KB, suntikan KB, atau obat-obat psikotropika dan lainnya gitu ya. Itu tidak boleh, obat penenang. Sekarang banyak yang istilah anak muda sekarang galau gitu ya. Obat galau itu, anti galau itu disebut anti anxiety. Itu juga harus pakai resep ya. Ya. Jadi kegelisahan, kecemasan itu bisa menimbulkan juga penyakit gitu ya. Jadi banyak sekarang orang yang nervous menghadapi sesuatu gitu ya. Nah, itu kadang-kadang membutuhkan penenang atau anti anxiety. Misalnya di sini saya kasih contoh alprazolam dan clobazam ya. Yang paling banyak dipakai adalah nitrazepam gitu ya. Nah, yang keempat adalah obat-obat golongan narkotika termasuk juga psikotropika. Kalau ini jelas harus pakai resep ya. Termasuk juga yang jangan lupa ya, ada salah satu yang sering jadi penyalahgunaan, obat batu kodein. Obat batu kodein itu
termasuk narkotika, tapi tidak dimasukkan di narkotika, dia disebut obat batuk, gitu ya. Jadi hati-hati, ini terutama untuk pihak penegak hukum gitu ya. Untuk kode ini hati-hati kalau diperiksa di labor dia positif karena dia termasuk golongan narkotika dan dextromethorphan gitu ya. Ini harus hati-hati gitu ya. Kodein dan dextromethorphan adalah termasuk obat batuk tapi masuk golongan narkotik. Nah, itu juga harus hati-hati digunakan gitu ya. Karena akan menimbulkan sifat adiksi atau ketergantungan. Dan ini juga bisa mengancam kehidupan daripada pasien itu. Ya, jadi psikotropika, narkotika itu harus dipakai resep ya. Jadi kalau narkotika kebanyakan oleh dokter anestesi itu untuk operasi, jadi tidak mungkin beredar di luar gitu ya. Biasanya cuma di lingkungan rumah sakit aja untuk kepentingan operasi, gitu ya. Tapi hati-hati juga yang kasus di Amerika sudah ramai di negara-negara maju penggunaan propofol itu ya. Orang-orang yang insomnia berat tidak bisa dikasihlah anestesi itu yang menimbulkan kematian. Contohnya bintang rockstar, bintang terkenal Amerika Michael Jackson itu yang diduga dulu propofol ya. Itu harus hati-hati ya. Yang kelima adalah fitofarmaka, ini yang sudah mulai ramai sekarang ya. Jadi ini kristal salju berwarna hijau gitu ya. Di tengahnya warna kuning ini ya. Fitofarmaka ini yang disetarakan obat-obat herbal yang disetarakan dengan obat-obat modern ya. Misalnya obat-obat fitofarmaka ini adalah obat-obat yang memperkuat daya tahan tubuh atau yang disebut juga energizer gitu ya. Banyak sekali energizer yang dipasarkan sekarang ini untuk memperkuat daya tahan tubuh gitu ya. Misalnya imuno segala macam itu ya. Itu yang sudah dipasarkan, atau obat-obat herbal terstandar gitu ya. Ini misalnya obat-obat untuk penghilang rasa nyeri haid ya, banyak sudah ya. Kemudian untuk obat-obat diare gitu ya. Nah ini lingkaran hijau dengan tanda seperti bintang ini ya, dan kuning ini itu disebut obat herbal terstandar. Dan yang terakhir adalah obat-obat herbal itu sendiri gitu ya. Ini berupa jamu biasanya ya, berupa jamu, misalnya antangin, GRG segala macam itu ya, yang dilakukan oleh misalnya perusahaan Sido Muncul atau apa segala macam. Dan ini biasanya juga sudah berdasarkan landasan ilmiah yang kuat gitu ya, yang dinilai berkhasiat untuk berbagai penyakit ya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari simbol-simbol itu atau lambang itu kita tahu obat itu termasuk golongan apa ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Ciao.